Nama saya Husnul Khotimah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 tahap 1 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran untuk tugas ujian kinerja saya. Kepada dosen dan guru PAMO, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menyaksikan video pembelajaran saya. Saya mengharap masukannya untuk perbaikan diri saya demi meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi belum berlalu. Tetap selalu jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Ya, ingat protokol kesehatannya diperketat. Selalu terapkan dimanapun kamu berada. Di sini ada yang tahu tidak protokol kesehatan yang 5M itu ada yang tahu tidak? Yang pertama apa? Menjaga jarak. Betul. Yang kedua? Masker. Memakai masker seperti sekarang ini kalian. Kalau berinteraksi dengan orang lain harus memakai masker. Bagus. Yang ketiga, menjaga jarak tadi sudah. Kemudian tadi memakai masker. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang keempat, menghindari kerumunan. Bagus. Yang terakhir, mengurangi mobilitas. Jadi yang mau kemana-mana ditunda dulu, ya. Jangan berpergian dulu, tetap di rumah saja. Banyak mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan jangan lupa berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala agar kita selalu dalam lindungannya dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Bagus ya. Supaya ilmu yang kita peroleh itu barokah dan bermanfaat, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Siapa yang berani? Angkat tangan siapa yang berani? Oke, silahkan Khairul Anam. Baik, siap. Sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Husnul absen dulu. Khairul Anam ada. Oke. Gimana kabar keluarga di rumah? Sehat? Sehat semua ya. Ya, tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan di rumah saja. Mas Roha? Ya. Gimana kabar keluarga di rumah? Nah, sekarang Bu Husnul itu pengen ngecek kelasnya. Tadi sudah disapu apa belum? Sudah kan di piketnya? Sudah ya, yang piket ya. Ya, terima kasih sudah piket ya, Nak ya. Kelengkapan kelasnya, gambar-gambar, oke, semuanya lengkap semua ya. Bagus kelas ini ya. Sudah dibersihkan, siap sekali untuk mengikuti pelajaran. Perlengkapan kelasnya juga sangat lengkap. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa kalian ya. Tentang materi apa? Masih ada yang ingat? Silakan Laila. Apa? Pencemaran udara. Bagus Laila. Masih ingat pelajaran kemarin, yakni kita belajar tentang pencemaran udara. Sekarang Husnul tanya, menurut kalian lingkungan sekolah kita ini bersih atau tidak? Bersih. Bersih. Bagus. Secara keseluruhan lingkungan kita ini bersih asli. Pertanyaannya Husnul, menurut kalian ada tidak di lingkungan sekolah ini
yang tidak bersih atau membuat yang membuat kalian tidak nyaman? Ada. Iya, apa Sal? Plastik. Oh, apanya? Berarti apanya? Sampah? Sampah-sampah plastiknya ya. Itu bikin apa? Yang nggak bikin nggak nyaman. Kenapa? Sampah-sampahnya tadi. Berserakan, pintar sekali Risa. Ya, karena teman-teman kalian itu membuang sampahnya bukan pada tempat yang sudah disediakan, tapi dibuang sembarangan saja, ya. Betul sekali. Nah, sampah-sampah tadi itulah yang bisa menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Pinter. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pencemaran tanah. Ini akan kita bahas. Ya, nah ini kelihatan, tampak? Kelihatan semua, Rehan? Terusnya kelihatan dari belakang ya. Ini pencemaran tanah. Nah, oke. Kompetensi dasarnya 3.8 menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. 4.8 membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi 3.8.7 menyimpulkan penyebab pencemaran tanah. 3.8.8 menyelidiki dampak pencemaran tanah bagi ekosistem. 3.8.9 membuat gagasan tertulis tentang solusi pemecahan masalah pada pencemaran tanah. 4.8.1 membuat laporan tentang penyelesaian masalah pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Oke. Nah, sedangkan tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan mampu 1. Memahami penyebab pencemaran tanah. Yang kedua, memahami solusi dari pencemaran tanah tersebut serta memahami dampak dari pencemaran tanah secara disiplin, produktif, kerjasama, tanggung jawab, keaktifan, percaya diri, dan kreatif ya. Nah, hari ini kegiatan pembelajaran secara keseluruhannya, yang pertama, kalian nanti akan mengamati tempat sampah di sekolah ini. Nanti kamu amati apa saja yang ada di tempat sampah tersebut. Kemudian yang kedua, nanti Busnul bagi menjadi beberapa kelompok. Yang ketiga, kamu akan Busnul kasih LKPD, kamu mengerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Kemudian yang keempat, kamu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian yang terakhir itu adalah evaluasi atau penilaian, ya. Yang pertama, penilaian apa, Busnul? Penilaian sikap. Jadi sikap kalian dari depan tadi sampai terakhir nanti akan Busnul nilai. Yang kedua, penilaian apa? Penilaian pengetahuan. Bagaimana kamu nanti aktif, kemudian bagaimana hasil evaluasi soal-soal kalian, nanti Busnul masukkan ke nilai pengetahuan. Yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu apa saja, Busnul? Penilaian saat kamu diskusi kelompok, aktif tidak di kelompoknya. Kemudian ketika kalian presentasi di depan, nanti Busnul nilai. Oh, ini kelompok ini, oh si A, si B. Oh, Raihan bagaimana, Anang bagaimana. Ketika melakukan diskusi kelompok dan mempresentasikan, ya. Semangat ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Sekarang ayo kita semuanya mengamati secara langsung ya tempat sampah di sekolah kita ini. Kemudian kamu temui apa saja yang ada di sana. Silahkan kamu catat, bawa buku tulisnya, dicatat apa saja yang kamu temui di sana. Ya, habis itu nanti kita kembali lagi ke sini. Paham? Paham. Paham. Yuk, kita ke
tempat lokasinya. Ayo, mari semuanya dibawa barang-barang berharganya. Yuk. Amati di sini, kelihatan semuanya. Sini, kelihatan. Maju sedikit maju. Nah, ini apa saja? Dicatat di situ. Dicatat apa saja yang kalian amati di tempat pembuangan sampah di sekolah kita ini. Sudah? Ya. Oke, bagus. Ada yang belum? Sudah diamati semua? Sudah ditulis? Sudah. Ayo, kalau sudah, kita akan kembali ke kelas. Yuk, kembali lagi. Apa saja yang kalian temui di tempat sampah tadi? Ada yang sudah? Botol plastik, terus daun, terus apa? Bungkus jajan, betul, bagus sekali. Ada lagi tisu, apa lagi? Ranting, apa lagi? Bungkusan kopi. Ya, banyak sekali yang kalian temui. Kira-kira menurut kalian yang tadi tempat sampah itu bikin masalah enggak? Bikin. Masalah apa yang bisa ditimbulkan? Menyebabkan penyakit. Menyebabkan penyakit karena nanti ada lalat-lalat, nyamuk yang bisa berkembang di tempat yang kotor tersebut. Nah, sekarang nanti kamu secara berkelompok tentukan masalah yang ingin kamu bahas, ya. Misalnya masalahnya itu dari tadi masalahnya kamu kelompokkan berdasarkan penyebabnya. Misalnya masalah pencemaran tanah tadi disebabkan oleh sampah apa? Semisal kelompok 1 mau membahas sampah-sampah dari botol plastik. Itu kan masalahnya. Kemudian solusinya mau diapain? Supaya tidak dibuang. Nah, ini nanti yang akan kita bahas, ya. Masalahnya apa? Kemudian solusinya bagaimana, nanti dibahas berdasarkan kelompok. Paham semuanya? Ini Busnul bagi menjadi 3 kelompok, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Ini bahan ajarnya Busnul bagikan. Nah, minta tolong di belakang semuanya, ya. Ya. Sudah? Ya. Ya. Enggak apa-apa. Oke, sudah. Itu adalah bahan ajarnya. Kemudian ini akan Busnul bagikan LKPD-nya. Silahkan kamu diskusikan secara berkelompok bersama temanmu, ya. Ini untuk kelompok 1. Yang ini untuk kelompok 2. Nanti bisa balik kamu, ya, kerjakan sama Nisa. Yang ini satu saja yang ini kamu bahas. Kemudian habis itu apa rencana yang akan kamu lakukan dan seterusnya sampai terakhir. Jangan lupa habis mengisi LKPD-nya kamu membuat poster. Nanti dipresentasikan semuanya, baik LKPD-nya maupun posternya dipresentasikan semuanya. Siap? Siap. Paham? Paham. Silakan dikerjakan. Busnul sambil nilai, ya. Bagaimana aktivitas kalian saat diskusi kelompok? Oke, silahkan dimulai. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh bertanya sama Busnul. Kelompok 1 bagaimana? Nih, diisi dulu. Nama kelompoknya siapa saja? Isi. Ya, diisi. Yang tidak mengerti bisa langsung tanya sama Busnul. Sudah. Kalau namanya sudah diisi semua, dibuka lembar keduanya. Dibuka lembar keduanya. Sudah? Oke, lembar keduanya diisi, sayang. Ya, ya, diisi. Kalau ada masalah tanyakan.
Gimana kelompok 1? Ya. Ditulis apa saja. Ini lokasinya di mana, tulis dulu. Ya. Kemudian ini masalah yang ingin kamu bahas apa? Penyebabnya. Dibahas berdasarkan penyebabnya, ditulis. Habis itu rencana aksinya, kemudian bagaimana solusi yang ingin kamu kerjakan. Paham? Paham. Jangan lupa nanti posternya juga dikerjakan, nanti dipresentasikan ya. Ingat sikapnya Busnul nilai lo ya. Gimana kelompok 1? Ada kesulitan? Namanya sudah ditulis semua. Sudah, Bu. Ya, masalah-masalahnya. Fikri dibantuin nanti buat poster juga sambil dibantuin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini dari kelompok 2 presentasi tentang pencemaran tanah. Tujuannya, peserta didik mampu mengidentifikasi masalah pencemaran tanah di lingkungan sekitar sekolah. Peserta didik mampu menemukan solusi dalam menyelesaikan permasalahan pencemaran tanah di lingkungan sekitar sekolah. Amatilah permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian, pencemaran tanah di lingkungan sekolah. Identifikasi masalah botol plastik. Rencana aksi didaur ulang untuk menjadi bahan kerajinan. Langkah kerja dari aksi: 1. Mengumpulkan sampah. 2. Merencanakan untuk dijadikan kerajinan. 3. Membuat kerajinan tersebut. Kesimpulan, pencemaran tanah di lingkungan sekolah. Masalah yang harus diselesaikan: plastik botol dengan cara didaur ulang. Bagus ya. Silahkan posternya juga disampaikan. Ya, kelompok 1 sama kelompok 3 tampak kelihatan. Bagaimana isi poster itu tuh, maksudnya apa pesannya? Bagian kiri ini, yes, silahkan. Ya, ditunjukkan aja gambarnya, ada apa? Tidak apa-apa, lanjut. Tidak apa-apa, yang mana, yang bagian mana? Kasih tahu gambarnya ke temennya tadi. Kamu bacakan sambil ya, gitu nah. Sip. di bagian kiri ini sampah bagian organik, makanan, buah, sayur, daun dan lain-lain. Bagian kanan ini Terus, lanjut, nggak apa-apa, lanjut. Ya, silahkan, terus. ulang lagi ya. Lanjut aja. Tadi yang bagian mana? Non organik, dibacakan. Bagian kanan non-organik, botol, kaleng, plastik, sepatu dan lain-lain. Nah, jelas kelompok 1 sama kelompok 3 pemaparan presentasi dari kelompok 2. Nah, silakan ada kelompok yang mau bertanya mungkin. Nah, ya, mungkin ada kelompok yang mau bertanya ya. Silakan Husna, perhatikan kelompok 2 ada temannya yang mau bertanya. Menurut pendapat kalian, apa yang akan kalian lakukan jika ada orang membakar sampah? Silakan kelompok 2 Saya menanggapi. akan memberitahukan agar tidak membakarnya, tapi melakukan daur ulang. Oke, bagus. Pertanyaan dan jawaban yang luar biasa. Tepuk tangannya mana untuk kelompok 2 dan kelompok 3? Kelompok 1 ada pertanyaan? Gak ada, oke, gak apa, nanti menyusul. Nah, tepuk tangannya dulu untuk kelompok 2 atau ditutup dulu? Presentasinya ditutup dulu? Sekian presentasi dari kelompok 2. Ya, Assalamualaikum. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi kepada kelompok 2 yang sudah berani presentasi. Terima kasih Anam sama Siti Risa, dan juga untuk kelompok 1 dan kelompok 3 luar biasa kalian. Nah, sekarang kita akan membahasnya. Ya, tadi katanya kelompok 2 itu Tadi katanya kelompok 2, dia bagaimana Rul? Untuk botol sama plastiknya akan diolah atau didaur ulang menjadi apa?
bahan kerajinan. Bahan kerajinan, bagus sekali. Artinya nanti tidak ada sampah yang terbuang sia-sia di sana. Semua sampah-sampahnya bisa didaur ulang, dimanfaatkan supaya menjadi kerajinan, hasilnya lebih bagus dan bisa digunakan kembali. Kalau botol itu untuk apa kira-kira? Botol tadi bisa dibikin apa? Kalau botol plastik itu? Pot bunga. Pot bunga, bagus. Kalau tadi apa lagi kemasan-kemasan itu kan kayak kopi-kopi itu kan bisa ya dibuat jadi apa? Tas, pinter. Dibikin ditumpuk-tumpuk jadi tas, bagus, itu bisa dipakai jalan-jalan kalau nanti pandeminya sudah berlalu ya. Paham semuanya? Paham. Oke, kalau sudah silahkan dikumpulkan semua LKPD dan poster-posternya. Atau nanti saja ya sekalian sama soal evaluasi ya. Ya sudah. Oke, lanjutnya. Sudah serangkaian pembelajaran, tapi sebelum selesai kita bikin rangkuman dulu dari pembelajaran kali ini ya. Tadi kelompok 1 sama kelompok 3 bahasnya apa saja masalahnya? Daunnya diapain? Dibikin apa? Kalau daun tuh biasanya sampah daun dibikin apa? Pupuk kompos, pinter. Fikri pinter juga ternyata ya, hebat, bagus. Nah, sekarang kita bersama-sama membuat rangkuman. Yes, siapa yang bisa menjelaskan apa saja penyebab pencemaran tanah? Apa? Mana? Yes, silahkan Husna. Pembuangan sampah sembarangan. Pintar, pembuangan sampah sembarangan, bagus penyebabnya. Apa lagi Husna? Penyebabnya apa saja? Limbah domestik. Limbah domestik, limbah rumah tangga kayak sampah-sampah, terus limbah apa lagi? Limbah industri. Limbah industri, terus Limbah pertanian. limbah pertanian kayak pestisida, kemudian limbah industri sisa-sisa bahan pabrik itu yang dibuang sembarangan. Sekarang dari penyebab tadi menimbulkan pencemaran tanah. Penyebab dari pencemaran tanah apa saja? Hilal? Oke Fikri, silahkan apa saja Fikri. Dampak dari pencemaran tanah dibaca yang keras. Berbahaya bagi kesehatan. Terus? Mengganggu pemandangan. Pintar. Terus? Menyebabkan perubahan ekosistem. Bagus. Terus? Penurunan hasil pertanian. Berdampak pada konservasi tanaman di mana tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Oke, jadi apabila kita tidak menjaga bumi kita dengan baik, maka banyak sekali dampak yang akan terjadi. Dan tidak kita saja yang akan merasakan, tapi juga ekosistem makhluk hidup yang lainnya ya. Cintai bumi kita ya nak ya, untuk kita, untuk anak cucu kita, supaya bumi kita ini selalu sehat dan asri. Nah, sekarang siapa yang mau menjelaskan solusinya? Kira-kira solusi atau jalan keluar dari permasalahan cara mengatasinya ini? Hilal. Oke, silahkan Hilal. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Bagus. Remediasi dibagi dua, yaitu pembersihan in situ dan pembersihan ex situ. Pintar. Pembersihan in situ adalah pembersihan di lokasi, sedangkan pembersihan ex situ adalah penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, jamur dan bakteri. Oke, bagus sekali rangkuman kalian. Tadi solusinya sudah disampaikan oleh Hilal dengan sangat lengkap, sangat bagus sekali ya. Itu rangkuman pembelajaran kita kali ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada enggak? Nah, sekarang kita merefleksi pembelajaran kali ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pencemaran tanah ini? Senang atau tidak? Senang. Oke, kalau senang, kemudian apa saja yang kalian dapatkan? Kalian bisa tahu tentang apa? Tentang pencemaran tanah, pencemaran lingkungan. Apa saja? Penyebabnya, terus dampaknya, terus solusinya. Bagus sekali ya. Pinter kalian, luar biasa. Nah, sekarang
sekarang Busnul akan umumkan mana dari kelompok 1, 2, dan 3 yang kelompok terbaik. 1, Bu. Semuanya bagus. Kalian semuanya luar biasa, hebat-hebat. Katanya Fikri, 1, Bu, ya. Untuk kali ini pembelajarannya, kelompok terbaiknya adalah kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Besok-besok lebih aktif lagi ya Fikri ya. Kelompok 1 dan kelompok 3 lebih semangat lagi biar bisa jadi kelompok terbaik. Paham? Sekarang kita kasih soal evaluasinya. Nah, ini dikerjakan. Busnul kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Boleh kembali ke posisi semula dulu. Ke posisi kembali ke tempat semulanya. Sudah? Nah, ini soal evaluasinya kerjakan. Jangan lupa namanya. Nanti Busnul kasih nilai langsung, Ibu akan umumkan langsung ini. Nah, dikerjakan soal evaluasinya. Nah, ini. Nah, kerjakan dulu. Kerjakan dulu. Ya, silakan dikerjakan. Oke, sudah? Sudah. Ya, bisa dikumpulkan? Mana? Sudah ya. Terima kasih. Bagus. Sudah selesai semua tapi ya? Iya, Bu. Sudah oke, bagus. Nah, oke, nanti sudah. Oke, jangan lupa ini nanti Busnul nilai, langsung Busnul umumin hasilnya ya. Ya. Bagaimana nilai pengetahuan kalian pada waktu pembelajaran hari ini. Jangan lupa minggu depan pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang pemanasan global. Dibaca-baca di rumah, buku paketnya dibuka, bahan ajarnya dibaca, ya? Ya, Bu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Ya, keren sekali. Kelas ini sangat aktif sekali. Kalian semuanya luar biasa, hebat-hebat. Busnul suka sekali ngajar di kelas ini ya. Sebelum Busnul tutup, Ibu selalu mengingatkan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatannya ya nak ya. Banyak makan makanan konsumsi, buah dan sayur, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa, dan protokol kesehatan 5M-nya selalu diterapkan di rumah dimanapun kamu berada. Paham? Sekarang Busnul ingatkan lagi apa saja 5M-nya? Mencuci tangan. Mencuci tangan, memakai masker, Menjaga jarak. menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terakhir mengurangi mobilitas. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Selain Khairul Anam, siapa yang mau memimpin berdoa? Tadi sudah Anam, sekarang siapa yuk? Hilal, bisa Hilal? Hilal bisa mimpin berdoa? Oke, silakan Hilal dipimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih, hati-hati di jalan, tetap jaga kesehatan biar kita selalu bisa mengikuti pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang mau pulang. Ya, bisa.